Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu pemirsa program Suara Pengharapan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami boleh menjumpai Anda dan kita akan kembali sama-sama untuk bersua, belajar memuji, menyembah Tuhan dan belajar merenungkan firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah kekuatan kita sehingga kita boleh senantiasa hidup dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama menaikkan pujian. Sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, kita akan menaikkan pujian Engkau Gembala yang baik. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dalam kesempatan kali ini kami boleh kembali berjumpa dengan para pemirsa program Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Kami yakin kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang indah untuk kami boleh sama-sama bersekutu, memuji menyembah Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itulah kekuatan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan firman-Mu kami tetap bisa menapaki perjalanan hidup kami. Hanya dengan firman-Mu kami terus hidup dalam iman pengharapan, terus memandang kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, Bapak itu juga memberkati seluruh pemirsa yang ada, agar hati dan pikiran kami boleh dibukakan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan menangkap kebenaran firman-Mu dan menjadi bagian nilai dari kehidupan kami, untuk kami terus mengiring dan melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, saudaraku, kita akan sama-sama kembali untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Dan tema ataupun topik firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Mari kita sama-sama membaca dalam Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Di sini dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Puji nama Tuhan. Ayat ini sungguh luar biasa ketika kita merenungkan ayat ini, betapa janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kadang kala kita tidak memahami atau tidak menangkap kebenaran ini. Padahal ini adalah suatu janji Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita hidup dalam kesederhanaan, bahkan dalam kurang pengharapan karena kita tidak memiliki sesuatu yang kita banggakan. Entah itu bentuk materi, kekuasaan, ataupun jabatan. Tetapi saudaraku, melalui ayat ini ialah juga boleh membangkitkan iman kita, untuk juga boleh memiliki sikap optimisme bahwa di dalam Tuhan itu punya sesuatu yang indah. Bahkan dikatakan Tuhan datang supaya kita memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi saudaraku, hidup dalam kelimpahan adalah kehendak Tuhan. Hidup dalam keberkatan Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Jangan kita berpikir, nggak apa-apa, miskin di dunia, yang penting selamat di surga. Ya, kalau bisa dua-duanya, ya kaya di bumi, bahkan kaya di surga, ya dua-duanya jauh lebih bagus. Ya, saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana kita rahasia bisa menikmati hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Ya, di sini di ayat 9 dikatakan, diawali dengan kata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan keluar masuk menemukan padang rumput." Ya, saudaraku, di sini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ingin menemukan hidup dalam kelimpahan, jalannya cuma satu. Walaupun di sini ada dua pilihannya. Ya, kenapa saya katakan dua pilihan? Karena Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Artinya selalu ada pilihan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan menciptakan kita bukan seperti robot yang istilahnya dengan otomatis kalau ada dosa bisa otomatis menghindar. Ya, Tuhan menciptakan kita dengan memiliki free will atau kehendak bebas. Artinya kalau kita mau taat dalam hidup kebenaran itu karena kita ngerti kebenaran firman Tuhan itu, dan kita menjalaninya dengan kerelaan hati, bukan karena terpaksa ataupun karena didorong oleh sesuatu. Saudaraku, kembali kepada bagaimana kita bisa hidup dalam kelimpahan. Yang jelas di ayat 9, Yesus di sana menawarkan, kalau saudara mau menikmati hidup dalam kelimpahan, rahasianya harus melewati aku, melewati pintu kehidupan. Siapa? Dia, yaitu Yesus sendiri. Dengan kata lain, kalau kita ingin menikmati berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan, mau tidak mau jalannya hanya lewat Yesus. Mungkin saudara berpikir, "Pak, justru kalau Yesus itu nggak kelihatan, bahkan lama mungkin, gimana cara menikmatinya kita nggak tahu." Tetapi justru seringkali yang ditawarkan oleh dunia itu justru cepat, Pak, instan, Pak. Contohnya kemana? Pergi Gunung Kawi. Saudaraku, iblis itu kelihatannya baik, tetapi di mata iblis tidak ada barang gratis. Ya, saudaraku, saya pernah melihat sendiri bagaimana orang-orang yang kelihatannya cepat kaya, memiliki segalanya, ya, tetapi saya lihat anaknya cacat. Ya, bahkan lebih daripada itu,
ada yang meninggal juga. Artinya secara hitungan sebenarnya iblis itu bukan memberi berkat sebenarnya. Tetapi seperti Alkitab katakan, iblis datang itu dengan segala tawaran dunia yang ada, justru ingin membunuh, mencuri, dan membinasakan. Karena inilah misi iblis sebenarnya. Ya. Sehingga tidak ada pilihan yang lain kalau saudara memang ingin menikmati hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Pintunya lewat Yesus. Akulah pintu. Barang siapa melalui aku, dikatakan, dia akan keluar masuk dan dia akan menemukan padang rumput dan dia akan selamat. Dengan kata lain, ketika kita ingin menikmati kelimpahan yang bukan kelimpahan yang instan, kelimpahan yang sejati, ya jalannya itu cuma lewat Yesus. Sehingga tidak ada cara lain kalau saudara ingin menikmati hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan, kita harus menerima Yesus. Ya, kalau selama ini saudara mungkin tahu Yesus hanya lewat orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Kalau saudara ingin menikmati berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan, terimalah Yesus dalam hidupmu. Terimalah Yesus berkarya dalam kehidupanmu. Maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang Tuhan janjikan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan itu bukan sesuatu yang seperti iblis tawarkan. Kelihatannya instan, kelihatannya cepat. Tetapi ujung-ujungnya misinya itu tadi. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kelihatannya memberi, tetapi sebenarnya dia ingin mengambil apa yang kita punya. Sehingga bukan hanya, kalau mungkin contoh yang saya lihat tadi, yang diambil anaknya, lahir cacat dan lain sebagainya. Orang yang kalau menikmati berkat yang datangnya bukan dari Tuhan, saudaraku, yang diambil bukan hanya mungkin seperti yang saya ceritakan tadi, termasuk damai sejahtera, sukacita. Sehingga apa artinya saudara punya kekayaan, memiliki segalanya, tetapi dikatakan tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, apalagi keselamatan. Sehingga penting bagi kita untuk berpikir dengan logis. Kalau saudara ingin menikmati hidup dalam kelimpahan yang Tuhan sediakan, harus lewat aku. Ya, karena dengan jelas dikatakan dalam perikop Yohanes ini, pasal 10 ini, Yesus adalah gembala yang baik. Dan dikatakan Yesus pasti akan menuntun kita kepada rumput yang hijau. Artinya inilah berkat yang benar-benar berkat. Ya, karena Yesus kalau memberi itu tidak hitung-hitungan. Ya, bahkan Yesus dengan begitu kasihnya yang luar biasa, ingin memberkati saudara, ingin menyelamatkan saudara. Yesus gembala yang baik. Dia bukan hanya menyelamatkan, termasuk dia akan menuntun hidupmu menuju padang rumput yang hijau. Oleh karena itu, apakah Anda mau menikmati hidup kelimpahan dalam berkat Tuhan? Pastikan melewati pintu, yaitu Yesus. Terima Yesus. Biarkan Yesus berkarya dalam hidupmu. Ya, karena apa? Yesus datang, tujuannya jelas. Di ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada dua hal yang Tuhan tawarkan di sana. Bukan hanya kelimpahan materi. Dikatakan, aku datang supaya dia mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ini artinya sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya kekayaan materi, bukan hanya kekayaan duniawi, ya, yang Tuhan tawarkan, tetapi jasmani dan rohani. Ini adalah paket lengkap, kalau boleh saya katakan seperti itu. Ya, karena apa? Yang dimaksud kelimpahan di sini bukan hanya kekayaan materi, termasuk damai sejahtera, sukacita. Dan itu adalah sesuatu yang mahal, saudaraku.
Banyak orang kelihatannya sukses kaya, tetapi anaknya terjerat narkoba, tetapi rumah tangganya dipenuhi dengan pil atau perselingkuhan. Apa artinya? Hidup dalam keberkatan secara materi duniawi, tetapi tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita di sana. Ya, jadi marilah saudaraku, kita sama-sama belajar bagaimana rahasia menikmati hidup dalam segala kelimpahan. Yang jelas kita harus mau melewati pintu, yaitu siapa? Yesus sendiri. Karena Kisah Rasul 4 ayat 12 di sana dengan jelas mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudaraku, inilah yang luar biasa. Kalau kita mau melewati Yesus, kita memastikan diri kita memiliki hubungan dengan Yesus, memiliki persekutuan yang intim, yang erat, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Rahasia kelimpahan itu sebenarnya sudah di depan mata kita. Ya, bahkan bukan hanya itu, dikatakan tadi, ketika kita bukan hanya selamat, tetapi kita dikatakan dibimbing menuju padang rumput. Artinya apa? Jaminan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita itu adalah ya dan amin. Ya, artinya kita tidak perlu khawatir ketika kita memiliki Yesus, hidup melalui Yesus, hidup menerima Yesus. Dikatakan kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita dipelihara, dituntun kepada rumput yang hijau. Artinya apa? Keluar masuk kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan cukupi, Tuhan lengkapi, Tuhan sediakan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sementara orang dunia mencari dengan banting tulang kerja keras, tetapi ini disediakan bagi setiap orang-orang yang mau percaya menerima Dia. Ya, bukan hanya diselamatkan, tetapi hidupnya juga dipelihara oleh Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 dan 2 mengatakan, Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, bahkan Ia akan membaringkan aku di padang rumput, di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Jelas providensia Allah, pemeliharaan Tuhan atas kita itu ya dan amin. Tuhan sediakan bagi kita, asalkan kita mau melewati pintu, asalkan kita mau menerima Yesus, asalkan kita memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kelimpahan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, saya kurang setuju. Ya, nggak apa-apa lah miskin di dunia, yang penting selamat di surga. Kalau bisa dua-duanya, mengapa tidak? Toh itu juga tidak dosa. Apakah orang kaya itu dosa? Yang dosa itu adalah keinginan menjadi kaya sehingga kita menghalalkan segala cara. Itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Makanya di Alkitab mengatakan, janganlah kamu menginginkan kekayaan. Karena ketika orang ingin kaya, itu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sekarang apa yang Tuhan janjikan? Ya, Filipi 4 ayat 19 di sana mengatakan, Allahku akan segala memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya jelas bahwasanya pemeliharaan Tuhan, rahasia diberkati, hidup dalam kelimpahan, itu adalah janji Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menikmati itu semua. Ya, seringkali orang yang memiliki fanatik iman yang keliru, ya, orang kalau beriman itu harus miskin, ya, yang tidak punya apa-apa, benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau memang Tuhan itu juga maha kaya, bukan berarti kalau beriman harus miskin, ya.
Dan ini adalah bukti janji Tuhan. Tuhan datang supaya kita hidup dalam kelimpahan, memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Sekarang kita perlu lihat bersama, apa benar yang namanya hidup kelimpahan itu berarti kita bebas foya-foya, ya, mengumbar kekayaan, pamer kemewahan. Apakah itu namanya hidup dalam kelimpahan? Mari kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud firman Tuhan dari arti hidup dalam kelimpahan. Ya, di Yohanes 10 tadi jelas ayat 10 bahwa Tuhan datang supaya kita ingin memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa aslinya hidup itu adalah zoe, bukan bios. Ada dua kata. Nah, bios itu kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya mati. Makanya ada kata bioskop, ya. Bioskop itu kelihatannya kalau dilihat kan kelihatan gambar hidup, tapi sebenarnya mati. Tetapi Tuhan yang Tuhan janjikan adalah zoe, bukan bios. Zoe itu artinya apa? Hidup, kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang penuh makna. Banyak orang hidup ya katanya menikmati hidup, tapi ujung-ujungnya malah jatuh dalam dosa. Apa? Mengumbar hawa nafsu, mengumbar segala keinginan-keinginan duniawi. Ya, bukan membuat hidupnya bahagia, justru malah jatuh terpuruk dalam dosa. Ya, kelimpahan yang Tuhan dalam arti yang Tuhan inginkan di sini adalah kehidupan yang penuh makna dan berarti, kehidupan di mana kita berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus. Artinya, saudaraku, orang yang sudah melewati Yesus atau menerima percaya Yesus, dikatakan dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah sumber sukacita kita, dan Roh Kudus inilah sumber kekuatan kita, dan Roh Kudus inilah sumber damai sejahtera penghiburan kita. Ya, sehingga apa? Walaupun mungkin dalam pandangan manusia kita mungkin materi itu tidak terlalu berlimpah, tapi kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus, ada sukacita melimpah, ada damai sejahtera yang melimpah, ada sukacita yang luar biasa. Ini lebih bernilai daripada harta kemewahan dunia. Inilah arti kelimpahan yang Tuhan maksud. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita memiliki buah Roh Kudus. Apa tuh buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah hidup yang bermakna, inilah hidup yang sejati, di mana kita bisa dipenuhi sukacita, dipenuhi kasih, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan kelemah lembutan, dipenuhi dengan penguasaan diri, sehingga kita ini tidak tamak, tidak serakah. Karena apa? Memiliki penguasaan diri. Dan ini adalah janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku itu ku berikan kepadamu. Artinya kalau kita melewati pintu Yesus, percaya menerima Yesus, kelimpahan, yaitu hidup yang bermakna dan berarti, zoe, ya, perisos, itu akan kita nikmati. Ya. Kemudian hidup dalam kelimpahan dalam arti yang kedua, ya, Yesus bukan hanya menawarkan harta benda duniawi, kekayaan materi, ya. Bahkan yang Tuhan tawarkan di sini kelimpahan adalah artinya kita memiliki kehidupan yang superior, melimpah ruah dalam kualitas dan manifestasi karakter-karakter Kristus. Ya. Saudaraku, banyak orang kaya, banyak orang yang sukses, tetapi dia tidak memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik. Sehingga apa? Kehidupan yang kelihatannya wow, mewah dan lain sebagainya, itu ternyata tidak ada di sana damai sejahtera,
tidak ada di sana sukacita. Ya. Tetapi ketika kita percaya menerima Yesus, kita memiliki zoe, kita memiliki hidup yang sejati, kehidupan yang bermakna, di mana kita semakin hari semakin diperbarui, memiliki karakter-karakter seperti Kristus. Karakter Kristus apa? Yaitu tadi, lemah lembut, rendah hati, panjang sabar. Nah, inilah kehidupan yang sejati, kualitas hidup yang sejati. Ya, jadi bukan hanya berbicara kelimpahan materi, tetapi kelimpahan sesuatu yang luar biasa, di mana kita memiliki kehidupan makna yang sejati, di mana karakter-karakter Kristus itu hidup di dalam kita. Dan yang ketiga, hidup dalam kelimpahan di sini artinya ketika kita percaya menerima Yesus, kita itu memiliki arah tujuan hidup yang jelas. Ya. Jadi sebaliknya, kalau iblis tadi datang dibilang mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan datang memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Artinya apa? Kita diberikan tujuan hidup yang jelas. Banyak orang kaya nggak ngerti apa yang dilakukan dengan kekayaannya, sehingga yang ada apa? Hanya untuk mengumbar hawa nafsu, ya, pengen belanja, pengen apa, pengen ganti mobil, pengen beli rumah, ya. Orang bilang itu kelihatannya wow, tetapi itu kehidupan seperti itu, kehidupan yang nggak berarti di mata Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah kita, ketika kita percaya menerima Yesus, kita itu memiliki arah tujuan hidup yang jelas. Ya. Apa arah tujuan hidup yang jelas? Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya jelas bahwa orang yang percaya menerima Yesus, dia akan memiliki tujuan hidup yang jelas. Dan tujuan hidup orang percaya itu orientasinya bukan untuk memuaskan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu diri sendiri, tetapi apa? Kehidupan yang menjadi berkat. Artinya apa? Kalau toh dia dipercaya Tuhan dengan kekayaan, dengan kelimpahan materi, itu bukan untuk ditelan sendiri, bukan untuk dimakan sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan, supaya kita bisa berbuat sesuatu yang baik, bisa memberkati lebih banyak orang, bisa memberkati lebih banyak pekerjaan Tuhan. Ini yang Tuhan harapkan. Kelimpahan yang seperti ini yang Tuhan harapkan. Karena kita jelas ketika kita percaya bahwa Yesus, dikatakan kita ini buatan Allah, dibuat untuk melakukan sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan. Ya. Bukan hanya untuk mengumbar hawa nafsu, kemewahan pesta pora. No, inilah pengertian kelimpahan. Jadi saudaraku, jauh lebih bermakna dan lebih berarti daripada sekedar pamer mobil, pamer kekayaan, pamer rumah mewah. Inilah hidup yang sejati, di mana kita memiliki karakter Kristus, di mana kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, di mana kita memiliki arah tujuan hidup yang jelas. Inilah artinya hidup dalam kelimpahan yang sejati. Dan Kristus ingin supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya hidup dalam keberkatan dan kelimpahan berkat Tuhan. Karena apa? Orang kalau percaya menerima Yesus, ya, orang yang diberkati itu bukan untuk pameran, bukan untuk show off, tetapi untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Tuhan.
Sehingga kita semakin diberkati, semakin hidup kita memuliakan Tuhan, semakin hidup kita dipakai, digunakan untuk melayani Tuhan. Karena itulah makna hidup yang sejati. Bukan hanya sekedar soal pamer dan lain sebagainya tadi. Dan biarlah kita boleh menikmati rahasia kelimpahan berkat Tuhan. Jangan sampai kita membuka celah sehingga yang masuk, yang berkarya dalam hidup kita bukan Tuhan Yesus, tetapi apa? Iblis dengan segala tipu daya dan kelicikannya. Kelihatannya memberi, tetapi misinya iblis jelas. Di Alkitab tadi dikatakan dia hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Walaupun mungkin kemasannya itu kayaknya kayaknya tawaran dunia yang menggoda seperti itu. Dan biarlah kita hidup menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Karena sebenarnya inilah yang Tuhan inginkan. Dia datang supaya kita benar-benar memiliki hidup. Hidup bukan asal hidup, tetapi hidup sesuai, hidup yang bermakna, hidup yang sejati, di mana kita selalu dipenuhi Roh Kudus, di mana kita selalu memiliki karakter Kristus, di mana kita selalu memiliki arah tujuan hidup yang jelas, bahwa hidup kita ini untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus menolong kita untuk kita terus hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan, karena hanya dengan cara demikianlah hidup kita semakin berarti dan bisa memuliakan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saudaraku juga ingin hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Oleh karena itu, pastikan hidupmu percaya menerima Yesus melalui pintu kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Memiliki hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan, dan nikmatilah padang rumput yang hijau. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam hidupmu. Bahkan kita akan menikmati karya Tuhan, di mana Tuhan akan menyediakan kita kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Artinya apa? Kelimpahan dalam kepenuhan Roh Kudus, sehingga buah-buah Roh Kudus itu menjadi manifestasi dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, kita akan terus diperbarui, memiliki karakter seperti Kristus, lemah lembut, panjang sabar, rendah hati, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita akan terus dituntun, diarahkan untuk memiliki tujuan arah hidup yang jelas, yaitu melakukan kebaikan, yaitu menjadi berkat bagi sesama, yaitu menjadi berkat dan hidup memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, dan biarlah kelimpahan berkat Tuhan itu menjadi bagian hidupmu dan hidupku, dan kita bisa menikmati rahasia kehidupan kelimpahan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat Tuhan terjadi melimpah atas kami semua, dan kami boleh menikmatinya, hidup dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun aku dalam lemah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai obat datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kesempatan kali ini kami boleh bersama berjumpa para pemirsa untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalau firman-Mu kali ini menolong kami, menuntun kami, membuka pikiran kami, bahwasanya Tuhan menginginkan kami agar kami hidup dalam kelimpahan. Karena itu adalah janji Tuhan dan itu adalah kehendak Tuhan. Tolong ampuni kami kalau kami selama ini memiliki pola pikir mindset yang keliru, bahwasanya ketika kami beriman, kami harus rela menderita, miskin, dan lain sebagainya. Dan kami rindu Tuhan, janji Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin memberi kesempatan untuk iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan rohani kami. Tetapi tolong kami agar kami membiarkan Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa buat semua pemirsa yang ada, yang boleh membuka hati dan pikirannya dan membiarkan Yesus berkarya dalam hidupnya. Biarlah hal itu terjadi dalam kehidupan mereka, dimanapun para pemirsa mereka berada, yang siap menerima Yesus berkarya dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan, kehidupan yang penuh makna dan berarti, kehidupan yang penuh dengan buah-buah Roh Kudus, kehidupan yang penuh dengan karakter-karakter Kristus, serta kehidupan yang penuh dengan tujuan yang jelas bahwa Tuhan ingin memberkati kami dan kami pun bisa menjadi berkat bagi sesama dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terjadilah berkat Tuhan atas setiap para pemirsa yang merespon kebenaran firman Tuhan ini, dan kelimpahan berkat Tuhan terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Yesus, dan mereka boleh menjadi berkat, menjadi kepala bukan menjadi ekor, menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus, biarlah Engkau terus berkarya, memeteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang rendah diri karena kami dipandang rendah karena kondisi kami,
tetapi kami tetap terus bersyukur dan menikmati apa janji Tuhan yang akan terus terjadi dalam hidup kami, di mana kami boleh belajar hidup semakin berkenan kepada Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Bapak Ibu boleh bersama-sama kami dalam program Suara Pengharapan, di mana kita boleh sama-sama diberkati dan belajar kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itulah yang menguatkan kita sehingga kita terus hidup dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu ada respon, tanggapan, komentar apapun mengenai acara kami, Bapak Ibu boleh langsung hubungi kami di nomor ini, atau bisa langsung cek ke YouTube yang ada di Gloria Ministry, dan kami dengan senang hati akan mendukung ataupun melayani Anda dengan sepenuh hati kami. Dan saya kira sampai di sini kita perjumpaan kita kali ini. Shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati.